Nah, di Kopi itu kita coba untuk membuat sebuah kedai kopi yang berbeda dengan rasa yang konsisten. Artinya sumber kopinya, suplai kopinya pun tetap harus konsisten juga. Saya Roy Purba. Keseharian saya itu sebagai pembuat kopi di DR Kopi. Kopi saya sudah mulai kenal semenjak masa kuliah, cuma hanya sebagai penikmat aja. Tapi fokus di kopi itu sejak tahun 2019. Kemudian lebih fokus lagi di 2020, belajar menyeduh kopi sama ngikutin beberapa training-training tentang pembuatan kopi. DR Kopi itu sebenarnya secara filosofis itu mempunyai banyak arti ya. Dari bahasa Malungun, DR itu berarti cantik, bagus, teratur, terarah. Kemudian dalam bahasa Inggris, DR itu artinya adalah terkasih, kesayangan. Jadi kita berharap dengan membuat DR Kopi, kita bisa membuat sebuah warung yang penuh dengan kasih, kemudian yang melayani dengan sepenuh hati. Kegelisahan kita sama, itu tentang kopi Simalungun yang terlupakan ya. Jadi kopi Simalungun itu sebenarnya punya daya tarik ya, dan kualitas rasa yang sangat baik ya. Tidak kalah dengan kopi-kopi yang sudah dikenal orang pertama kali. Jadi kita sama-sama berpikir bagaimana cara mengangkat kopi Simalungun. Tidak hanya menjual saja, tapi bagaimana cara memperkenalkan kopi Simalungun dengan to the point kepada penikmat kopi di Siantar khususnya. Kalau dari awal kita memang selama kurang lebih 3 tahun ya berbisnis kopi, kedai kopi, kita menemukan banyak keluhan pelanggan pastinya. Artinya konsistensi yang kita jadikan sebagai salah satu hal yang paling utama dalam membuat kedai kopi itu kadang-kadang kita bisa terlewat. Konsistensi rasa itu hal yang paling penting menurut saya di kedai kopi. Nah, di Kopi itu kita coba untuk membuat sebuah kedai kopi yang berbeda dengan rasa yang konsisten. Artinya sumber kopinya, suplai kopinya pun tetap harus konsisten juga. Rasa kopi itu tergantung dari hulu sampai ke hilir. Hasil panen sampai pada pengolahan panen, sampai pada pengolahan pasca panennya, sampai pada roasting juga pastinya. Jadi semuanya berhubungan. Kita sudah punya kopi yang bagus, ini kita bisa lihat dari hasil cupping test kita di Puslit Koka kemarin. Kita dapat nilai yang sangat bagus, sudah masuk kategori specialty kopi kita. Nah, itu membuat kita menjadi semakin bersemangat untuk lebih mengeksplorasi kopi Simalungun, terutama di daerah kita sendiri. Selama ini mungkin dunia kopi yang ku tahu itu lebih banyak mengenai bagaimana cara membuat kopi yang baik, bagaimana menyeduh kopi yang bagus, mungkin lebih banyak ke situ. Tapi pada akhirnya ternyata kopi itu enggak sesederhana itu. Jadi memang kita harus mengontrol penuh kopi yang kita olah jadi minuman kita. Ya, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pengolahan kopi kita sendiri. Kita mengikuti pelatihan-pelatihan dari grading, Q grading ya, sampai cupping test. Nah, mau nggak mau kita harus belajar, mengikuti training online dan offline juga. Kemarin kita ke Bandung ngikutin pelatihan grading sama cupping test. Dan itu membukakan wawasan kita juga tentang kopi. Jadi selama ini kopi kan yang kita tahu ya kopi yang kita minum aja gitu. Bagaimana kopi yang sudah ready kita giling, kemudian kita olah jadi minuman. Nah, sementara masih banyak hal-hal lain yang mungkin yang perlu kita pelajari. Segala daya upaya juga kita mencoba untuk pengadaan satu mesin kopi roasting. Jadi mau nggak mau kita belajar lagi bagaimana cara merosting. Jadi itu hal yang gampang juga, perlu belajar, perlu jam terbang yang tinggi. Cuma dengan yang tinggi untuk menaikkan kopi Simalungun, kita tetap fokus pada tujuan kita, termasuk mempelajari mesin roasting ini, bagaimana teknik roasting kopi yang baik sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kedai kita itu butuh level roasting yang berbeda dengan kedai kopi yang lain. Nah, dengan mesin roasting ini kita bisa mengontrol
mengatur sesuai dengan selera kita. Ya, kita kan kurang lebih sudah mengenal karakter beans kita dari Dolok Masagan. Dengan bekerja sama dengan beberapa roastery kemarin, kita puas dengan hasilnya. Cuma kita lebih mengeksplor lagi bagaimana mengeluarkan potensi terbesar dari kopi daerah kita supaya lebih cocok dengan kemauan pelanggan yang sudah kita layani selama kurang lebih 3 tahun ini. Selama 3 tahun DR Kopi berjalan, banyak dinamika yang terjadi. Banyak yang mengatakan kopi kita enak, ada juga yang mengatakan kopi kita tidak enak. Yang bilang enak itu menjadi tanggung jawab kita semakin besar. Artinya bagaimana kita menjaga konsistensi kita. Yang bilang nggak enak itu menjadi sebuah kritik buat kita, bagaimana kita mengevaluasi kopi kita supaya lebih meningkatkan lagi kualitas rasanya. Kita selama 3 tahun ini sudah banyak disupport sama teman-teman kita, komunitas-komunitas, pelanggan juga. Jadi selama 3 tahun ini kita dapat dukungan penuh dari para pelanggan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah mendukung DR Kopi sampai sejauh ini. Doakan kami supaya kami bisa lebih bagus lagi mengeksplor kopi Simalungun, menyajikannya buat teman-teman DR semuanya.